Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Akbar Rafsanjani dengan NIM 414191200004. Program Studi Elektro Fakultas Teknik Universitas Mercubuana. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas besar 2 Bahasa Indonesia, yaitu di mana membuat presentasi ilmiah. Yang pada kali ini saya mengangkat tema fenomena penggunaan bahasa pergaulan di Indonesia. Mari kita masuk. Latar belakang diangkat berdasarkan fungsinya sebagai alat komunikasi. Fungsi bahasa terbagi menjadi 2, fungsi sosial dan fungsi kultural. Bahasa sebagai fungsi sosial adalah sebagai alat perhubungan antara anggota masyarakat. Sedangkan sebagai aspek kultural, bahasa sebagai sarana pelestarian budaya dari satu generasi ke generasi berikutnya. Peranan bahasa meliputi segala aspek kehidupan manusia. Salah satu peran tersebut adalah untuk memperlancar komunikasi dan interaksi. Rumusan masalah. Yang pertama, bahasa gaul mempengaruhi eksistensi bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang kedua, berkembangnya faktor-faktor pendukung munculnya bahasa gaul. Yang ketiga, cara untuk mengurangi maraknya penggunaan gaul yang belakangan ini digunakan oleh kalangan remaja. Bahasa gaul mempengaruhi eksistensi bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dengan seringnya penggunaan bahasa gaul untuk berkomunikasi, maka remaja akan semakin sulit menggunakan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar, karena bahasa gaul yang sudah menjadi kesehariannya. Dengan kebiasaan tersebut, remaja akan sulit membedakan mana yang kata baku dan tidak baku. Dengan kasus di dalam komunikasi secara formal akan mengganggu kelancaran komunikasinya. Pengaruh arus globalisasi dalam identitas bangsa tercermin pada perilaku masyarakat yang mulai meninggalkan bahasa Indonesia dan terbiasa menggunakan bahasa gaul. Berkembangnya faktor-faktor pendukung munculnya bahasa gaul. Menurut Samad, Hairudin, dan Ratmila, perkembangan bahasa gaul di kalangan remaja sangatlah cepat, dikarenakan didukung oleh beberapa faktor yang cukup berpengaruh terhadap kondisi lingkungan remaja. Antara lain, yang pertama, adanya bahasa gaul ditandai dengan menjamurnya internet dan situs-situs jejaring sosial yang berdampak signifikan terhadap perkembangan bahasa gaul. Penikmat situs-situs jejaring sosial yang kebanyakan adalah remaja menjadi agen dalam menyebarkan pertukaran bahasa gaul. Tulisan remaja di situs jejaring sosial yang menggunakan bahasa ini akan dilihat dan bisa jadi ditiru oleh ribuan remaja lainnya. Yang kedua ialah karena pengaruh lingkungan. Umumnya, para remaja menyerap dari percakapan orang-orang dewasa sekitarnya, baik teman, sebaya, ataupun keluarga. Yang selanjutnya ialah peran media. Di antara lain adalah media elektronik yang menggunakan istilah bahasa gaul dalam film-film, khususnya film remaja dan iklan. Misal dari adegan percakapan di televisi. Artinya bahasa gaul tidak hanya terjadi karena kontak langsung antara masyarakat itu sendiri, tapi sebagian besar karena disuapi oleh media. Media yang selanjutnya yaitu media cetak. Misalnya bahasa yang ada dalam majalah, surat kabar, atau koran. Selain itu, pembuatan karya sastra remaja, misalnya cerpen atau novel, yang umumnya sekarang sudah menggunakan bahasa gaul. Yang terakhir ialah dampak dari pembangunan dan perkembangan zaman atau modernisasi, di mana segala hal yang ada di lingkungan kita harus selalu ter-up-to-date. Dampak dari modernisasi yang paling terlihat adalah gaya hidup, seperti cara berpakaian, cara belajar, aplikasi teknologi yang makin maju, maupun cara bertutur kata. Yang pasti, bahasa gaul akan selalu muncul dan berkembang sesuai zaman masing-masing. Lalu apa usaha untuk mengurangi maraknya penggunaan
bahasa gaul. Menurut Subekti, dalam upaya untuk mengurangi pemakaian bahasa gaul sebagai alat komunikasi dalam masyarakat diperlukan suatu strategi yang dapat mengatasi permasalahan tersebut. Di antaranya sebagai berikut. Pertama ialah kepedulian pemerintah terhadap perkembangan bahasa Indonesia. Kadang-kadang, bahasa yang disuluhkan oleh pembicara dari pusat bahasa tidak dipedulikan oleh pemerintah negara kita. Oleh karena itu, terdapat kontroversi antara norma bahasa yang dikumandangkan oleh pusat bahasa dengan kenyataan di lapangan. Kiranya sifat eksklusivisme dalam penggunaan bahasa Indonesia sebaiknya dipertimbangkan kembali. Kepedulian pemerintah bukan saja kemudahan mendapatkan fasilitas, melainkan juga kepedulian dalam penggunaan bahasa Indonesia yang benar. Jika kepedulian pemerintah baik di pusat maupun di daerah dapat ditingkatkan, pembinaan dan pelestarian bahasa Indonesia dapat kita wujudkan. Salah satu yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah perlunya merancang undang-undang tentang pemakaian bahasa Indonesia yang baik dan benar, serta melakukan pengindonesiaan nama atau kata asing. Yang selanjutnya ialah kesadaran diri masing-masing untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Pepatah lama mengatakan bahasa menunjukkan bangsa. Maka untuk mengetahui dan mewujudkan identitas bangsa, kita harus menjunjung tinggi bahasa nasional, bahasa Indonesia. Untuk mengatasi pergeseran bahasa Indonesia yang sudah parah, diperlukan usaha bersama oleh semua pihak. Banyak bangsa lain yang merasa iri dan terkagum-kagum terhadap bangsa kita karena memiliki bahasa persatuan yaitu Indonesia. Ini merupakan salah satu jati diri asli bangsa Indonesia. Maka dari itu, kita harus menumbuhkan kesadaran yang tinggi untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kesadaran tersebut harus kita tanam mulai dari diri kita. Akhirnya, marilah mulai tumbuhkan kembali kesadaran dalam diri masing-masing untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baku tanpa mencampurkan dengan bahasa asing. Setelah dari uraian di atas, saya dapat menyimpulkan yaitu bahwa banyaknya masyarakat Indonesia yang menggunakan bahasa gaul, singkatan-singkatan dalam komunikasinya sehari-hari adalah penyimpangan dari penggunaan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Hal ini dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan bahasa Indonesia. Yang terakhir ialah saran. Yang pertama, saran yang bisa saya berikan ialah masyarakat Indonesia diharapkan tidak hanya menggunakan bahasa Indonesia pada kesempatan-kesempatan formal saja, melainkan dalam kehidupan berbahasa sehari-hari. Yang kedua, masyarakat Indonesia diharapkan menggunakan bahasa gaul untuk penyampaian pesan yang benar-benar dibutuhkan saja, yang kata-katanya tidak bisa diambil dari bahasa baku sesuai kaidah. Yang ketiga, masyarakat Indonesia dalam penggunaannya memakai bahasa baku diharapkan tidak ditujuan kepada masyarakat atau golongan lain yang tidak mengenali bahasanya, apalagi menggunakan kondisi tersebut untuk mengolok atau menghina kelompok masyarakat tersebut. Demikianlah presentasi yang dapat saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata dalam menyampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.